salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 PMK 07 2020 tentang perubahan atas PMK 205 PMK 07 2019 tentang pengolahan dana desa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Dayudardana, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Dalam hal ini saya ditugaskan dari kampus untuk melakukan kuliah kerja nyata dengan tema besar upaya pemulihan kondisi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Hal ini melatar belakangi proker saya untuk melakukan sosialisasi tentang PMK nomor 40. Ini guna masyarakat mampu mengawal kebijakan bantuan untuk masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita mulai latar belakang. Perlu kita ketahui bersama latar belakang PMK nomor 40 tak lepas dari amanat dan undang-undang. Amanat sendiri itu Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penggunaan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020, PMK Nomor 35 PMK 07 2020 tentang pengolahan TKDD TA 2020 rangka penanganan pandemi COVID-19 menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Pedoman PMK nomor 40 07 2020 tentang perubahan atas PMK 205 PMK 07 2019 atas pengolahan dana desa. Permedes nomor 06 tahun 2020 tentang perubahan atas Permedes dan PDTT nomor 11 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan pengalokasian dana desa itu sendiri sesuai dengan amanat undang-undang. Dana desa ditetapkan dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan. Penyesuaian dana desa untuk masing-masing daerah, kabupaten atau kota dilakukan secara proporsional. Berdasarkan penyesuaian dana desa untuk masing-masing daerah, kabupaten atau kota, bupati atau wali kota melakukan penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa. Penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata terhadap alokasi dasar setiap desa di daerah, kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan langsung tunai atau disebut BLT. Bantuan langsung tunai adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Anggaran BLT itu sebesar 600.000 per 3 bulan sekali, dianggarkan dalam APBD sebesar 35% dari dana desa yang diterima atau lebih dari 35% dengan persetujuan pemerintah kabupaten atau kota. Kriteria penerimaan BLT itu sendiri yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH atau kartu sembako. Desa itu sendiri, pendataan calon penerima BLT desa mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Pendataan calon penerima BLT desa dilakukan oleh kepala desa atau tim relawan. Untuk penyaluran dana desa sendiri itu ada 2 kriteria, yaitu reguler dan mandiri. Untuk yang reguler ada 3 tahapan. Tahap pertama 40% paling cepat bulan Januari. Untuk tahap kedua 40% paling cepat bulan Maret. Untuk tahap 3 20% paling cepat bulan desa. Untuk yang bisa mandiri dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap pertama 60% paling cepat bulan Januari, untuk tahap kedua 40% paling cepat bulan Maret. Dan untuk yang reguler tahap pertama. Tahap pertama dana desa disalurkan 3 bulan dalam 3 bulan dengan tambahan ketentuan bulan pertama sebesar 15% dengan syarat peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT. Bulan 2 sebesar 15% dengan syaratan laporan pelaksanaan BLT bulan pertama. Bulan ketiga sebesar 10% dengan syarat laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua reguler, yaitu dana desa diprioritaskan untuk bantuan BLT desa. Tahap 3 penyaluran dana desa itu sebesar 20% dilaksanakan dengan syarat laporan realisasi penyerapan tahap 2 minimal 75% dan capaian 50%. Dana desa yang mandiri tahap pertama yaitu harus memenuhi syarat Perbu APBD mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa, peraturan desa APBDes, surat kuasa pemindah bukti kepala daerah. Dana desa tahap pertama disalurkan secara 3 bulan sekali dengan tambahan ketentuan bulan pertama sebesar 20%, bulan kedua sebesar 20%, dan bulan ketiga sebesar 20%. Tahap 2 mandiri yaitu penyaluran desa sebesar 40%. Bulan pertama sebesar 15%, bulan kedua sebesar 15%, dan bulan ketiga sebesar 10%. Dan dana desa itu sendiri diprioritaskan untuk bantuan penggunaan BLT dana desa sendiri itu untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan jaringan pengamanan sosial desa. 1. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT desa. 2. Berdasarkan realokasi penggunaan dana desa, kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDes. Ketiga, dalam hal perubahan APBDes belum dapat ditetapkan, pemerintah desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBD. Daerah dan desa, kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa itu ketentuan dan sanksi. Pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa pada tahun 2020 dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap 3. Pemerintah desa berstatus desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa pada tahun 2020 dikenakan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2. Dapat saya sampaikan, semoga dengan sosialisasi PMK nomor 40 tentang penyaluran dana desa, kita semua bisa mengawal kebijakan pemerintah agar terlaksanakan dengan semestinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.